Seorang polwan di Medan, Sumatera Utara diserang tahanan asal Nigeria. Diduga alami remblong, sebuah bus di Deli Serdang tabrak truk dari belakang. Satgas COVID-19 Kota Medan bubarkan kerumunan pengajian. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang polisi wanita yang merupakan penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Medan Senin sore kemarin mengalami luka tusukan benda tajam. Kejadian ini diduga dilakukan oleh oknum tahanan asal Nigeria. Peristiwa yang dialami petugas inisial M terjadi di ruang tahanan polisi RTP Mapol Restabes Medan, Jalan M. Said Medan, Sumatera Utara. Saat itu korban yang merupakan penyidik Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama personel RTP akan memindahkan tahanan kasus narkoba inisial DNM yang merupakan warga negara Nigeria karena terlibat keributan dengan tahanan lain. Saat akan dipindahkan ke blok lain, tersangka mengamuk dan menyerang sejumlah petugas RTP yang mengamankannya. Korban yang berada di lokasi kejadian turut diserang tersangka hingga mengalami luka akibat tusukan senjata tajam. Tersangka yang ditangkap petugas di Jalan Pasar 3 Setiabudi Medan pada 25 Desember lalu atas kepemilikan 0,2 gram sabu akhirnya berhasil diamankan petugas. Sementara korban yang mengalami luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan. Kasus penyerangan anggota polisi oleh tahanan yang merupakan warga negara asing kini masih dalam penyelidikan petugas. Diduga adanya kelalaian oknum polisi yang memutus tali ikatan tangan korban dengan gunting. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa siang mengaku belum mendapat data lengkap dan menyarankan agar wartawan mengkonfirmasikan langsung kepada Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko. Terkait kasus penyerangan yang dilakukan tahanan narkoba terhadap petugas, Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Owang Siahaan masih bungkam. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara meringkus seorang pria yang tega melakukan tindakan asusila terhadap putri kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pria berinisial SY 55 tahun warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara hanya tertunduk lesu setelah diamankan Satuan Mapolres Tanjung Balai dan warga dari rumahnya karena membuat asusila terhadap putri kandungnya sendiri. Perbuatan bejat sang ayah terhadap anak kandungnya 5 tahun terjadi ketika korban sedang berbaring di tempat tidur di rumah sendiri bersama keluarganya. Selanjutnya korban disuruh memegang kemaluan pelaku yang sedang tidur. Pengakuan tersangka sudah 3 kali melakukannya. Nekat melampiaskan hawa nafsunya kepada putrinya karena hampir 5 tahun berpisah dengan istri, dikarenakan istri bekerja di negeri jiran Malaysia. Udah lama istri saya pergi, udah lebih 6 tahun. Lebih 5 tahun istri saya pergi. Alasan Bapak mengapai itu apa, Pak? Tanpa sengaja gitu Pak, itu tidur di atas saya gitu kan Pak. Tidur di perut saya, lepas tangannya kemari Pak. Jadi anak saya laki-laki itu situ juga. Terus anak saya laki-laki itu cakap kan mengatakan sama Bapak, jadi pegang punya ayah, pegang ibunya ayah begitu lah. Karena mendengarkan kawan nggak ada kan. Iya. Berdua berapa kali, Pak, melakukannya itu? 3 kali Pak. Gitu. Pelaku inisial atas nama Y, di mana pelaku kami amankan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung korban, anak kandung pelaku, di mana perbuatan tersebut sudah 3 kali dilakukan yang bersangkutan. Penerapan pasal yang akan kami lakukan adalah dengan alasan kemana? Alasan yang bersangkutan selama ini telah berstatus duda. Atas perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman 5 tahun hingga 15 tahun kurungan penjara atas perbuatan asusila anak di bawah umur. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Simalungun, Sumatera Utara, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap maling hingga tewas yang terjadi di perumahan Cendana PT Bridgestone.
Dalam rekonstruksi ini sebanyak 25 adegan pun diperagakan oleh 6 orang tersangka. Sebanyak 25 adegan diperagakan oleh 6 orang tersangka, yaitu pemilik rumah HN bersama 2 putranya, AR dan IM, serta 3 petugas security HSD, HS, dan SAP, hingga menyebabkan korban YAP tidak bernyawa. Keenamnya disangka telah menganiaya korban hingga tewas yang terjadi di komplek perumahan Cendata PT Bridgestone, Nagori Dolok Merangit, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, pada Minggu dini hari tanggal 27 Desember 2020 lalu. Penganiayaan terjadi setelah mereka menangkap korban yang mencoba melakukan pencurian di rumah tersangka. Dari adegan yang diperagakan, peran masing-masing tersangka menjadi semakin jelas. HN yang merupakan penghuni rumah menangkap korban kemudian memukul wajah, mengikat, serta menghantam kepala korban dengan telenan. Kemudian kedua anaknya AR dan IM juga turut melakukan penganiayaan seperti memukul dan menginjak tubuh korban, serta mengambil tali pinggang untuk mengikat kaki korban. Sementara 3 security perusahaan HS, HSD, dan SAP juga memiliki peran masing-masing dalam penganiayaan tersebut, mulai dari mengikat, menginjak, menekan tubuh, memukul wajah, dan mengunci tangan korban ke belakang punggung dengan borgol. Satreskrim Polres Simalungun melakukan rekonstruksi terhadap kasus yang terjadi di perumahan Bridgestone, yaitu dengan tindak pidana pasal 338 sub pasal 170 ayat kedua ketiga KUHP yang diduga dilakukan oleh 6 tersangka. Ya, jadi di sini kami melakukan rekonstruksi didampingi oleh pihak kejaksaan, Bapas kelas 1 Medan, PH dan keluarga korban dan keluarga tersangka. Jadi di sini ada 25 adegan rekonstruksi. Yang guna dari rekonstruksi ini adalah membantu membuat terang proses penyidikan sehingga suatu tindak pidana menjadi terang. Selanjutnya kita akan memproses dengan hukum yang berlaku. Proses reka ulang yang dilaksanakan pada Senin 4 Januari 2021 kemarin di Polres Simalungun dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Simalungun, keluarga korban dan tersangka. Pengacara tersangka didampingi pihak lapas khusus untuk AR dan IM yang masih di bawah umur. Yosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan besar terjadi di Jalan Arteri Medan Tebing pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan antara bus Batang Panebaru dengan truk mengakibatkan badan bagian bus ringsek berat dan supir bus terjepit. Evakuasi supir bus berjalan dramatis. Petugas dibantu warga yang berusaha mengevakuasi korban mengalami kesulitan karena kaki sopir terjepit di antara badan bus yang penyok. Setelah dievakuasi, sopir bus langsung dilarikan ke rumah sakit dengan menumpang mobil patroli milik Satlantas Polresta Deli Serdang. Kecelakaan terjadi diduga sopir bus tidak dapat mengendalikan kendaraannya akibat remblong. Saat itu bus yang membawa belasan penumpang datang dari arah tebing tinggi menuju Medan. Di persimpangan Sinalco, supir bus tidak melihat truk sedang menyeberang dari arah Medan menuju tebing tinggi. Kecelakaan tak dapat terelakkan. Bus akhirnya menabrak badan bagian samping hingga penyok. Kecelakaan ini mengakibatkan ruas jalan Medan tebing tinggi dan sebaliknya macet total akibat badan truk sempat melintas di tengah jalan. Kemungkinan remblong, namun demikian kita masih melakukan evakuasi dan juga korban masih dilakukan perawatan di rumah sakit.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, emak-emak di Kecamatan Medan Deli mengamuk di lokasi perjudian yang berada di Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara dihancurkan. Tanpa dikomandoi, puluhan emak-emak ini langsung mendobrak pintu rumah yang dijadikan lokasi perjudian dan merusak sejumlah mesin judi jackpot dan tembak ikan yang ada di dalam rumah tersebut. Selain merusak dengan cara memecahkan kaca mesin judi dengan batu, emak-emak ini juga menyeret mesin judi jackpot keluar dari dalam ruangan dan membuangnya ke tepi jalan. Para pemain judi yang ketakutan langsung melarikan diri. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Aksi emak-emak merusak lokasi perjudian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan bukan pertama kali terjadi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi perjudian resah dengan kegiatan perjudian tersebut. Ironisnya, aparat kepolisian seakan tutup mata dengan menjamurnya lokasi perjudian yang ada di tengah pemukiman warga tersebut. Kasubit Penmas Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan mengatakan, pihaknya tak berhenti melakukan tindakan tegas terhadap pemilik lokasi judi tersebut. Namun lokasi perjudian tersebut tetap tumbuh dan berkembang. Ya, baguslah, karena kita sudah capek dan sudah banyak melakukan tindakan penangkapan terhadap lokasi-lokasi begitu. Berarti ini yang tidak bisa kita pantau itu. Mungkin masyarakatnya sudah sadar sehingga membuat begitu. Bagus. Kalau langkah kepolisian sendiri gimana, Pak? Bagaimana? Kalau langkah kepolisian sendiri gimana? Kalau kepolisian? Langkahnya? Ya, kita akan lakukan terus patroli-patroli supaya tidak ada lagi yang melakukan kegiatan-kegiatan membuka lokasi judi seperti itu. Polda Sumut bersama Polres Pelabuhan Belawan akan terus melakukan patroli untuk mencari lokasi perjudian yang ada di wilayah tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menangkap seekor buaya muara yang kerap muncul di sungai dekat pemukiman warga. Polisi beserta warga kemudian membawanya ke kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam di Stabat. Penangkapan buaya muara ini berawal dari laporan warga sekitar Sungai Sanggalima di Kecamatan Gebang. Kemunculan buaya tersebut dilaporkan ke Polsek setempat. Warga bersama polisi kemudian menangkap buaya tersebut dan membawanya ke kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam di Stabat. Buaya muara sepanjang 2,5 meter dengan berat 100 kg ini dimasukkan ke dalam kandang milik BKSDA Stabat untuk diobservasi sebelum dipindahkan ke lokasi penangkaran buaya di Medan. Kepala Seksi BKSDA Stabat Helbert Aritonang menyatakan, kemunculan buaya muara tersebut diduga karena habitatnya yang berdekatan dengan pemukiman warga. Petugas BKSDA juga kesulitan mengeluarkan mata kail yang menyangkut di leher buaya. Observasi dari dokter hewan sekaligus penanganan kait yang masih menyangkut di tenggorokannya. Ini harus kita keluarkan. Setelah dikeluarkan, dokter nanti akan memeriksa bagaimana kondisinya. Setelah itu nanti akan kita titipkan di lembaga penangkaran untuk observasi mungkin 2-3 hari ke depan bagaimana perkembangan kesehatannya. Awalnya tadi gimana Bang sampai ke sini buaya ini? Tadi malam kita dapat informasi dari masyarakat, Pak Esra dengan tim dari sini berangkat ke lokasi, koordinasi dengan Polsek Gebang, diamankan di sana, kemudian kita evakuasi di sini dibantu dengan teman-teman mitra kami dari Scorpion, itu dibantu dibawa ke sini, kita amankan di sini sampai tadi pagi kita lakukan pemeriksaan. Itu memang habitatnya di situ Bang? Atau dia mencari makan atau gimana Bang? Kalau kita tengok dari karakteristik sungainya memang habitat, karena di sana memang banyak pakannya, kemudian kondisi alamnya mendukung untuk populasi buaya muara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami. Pemirsa, acara pengajian di Masjid Amal Silaturahmi di kawasan Jalan Timah Putih, Kecamatan Medan Area, dibubarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Medan. Ratusan massa berkerumun melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Acara pengajian yang diisi oleh Ustadz Kondang Abdul Somad di Masjid Amal Silaturahmi, kawasan Jalan Timah Putih, Kecamatan Medan Area, dibubarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan. Hal ini dikarenakan banyaknya massa yang hadir untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, sehingga menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan melanggar protokol kesehatan. Saat akan dibubarkan petugas, terlihat kumpulan massa melakukan penolakan dengan alasan telah menjaga jarak dan memakai masker di luar lokasi masjid. Kepala Bidang Keamanan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan Muhammad Sofyan mengatakan, sebelumnya pihak penyelenggara pengajian telah melayangkan surat izin beracara kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan. Namun saat di lokasi acara, ketentuan tersebut tidak sesuai sehingga petugas melakukan pembubaran. Ya, terjadi pelanggaran protokol kesehatan di luar daripada lokasi acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Satpol PP beserta pihak kepolisian dan TNI dalam hal ini dari Kodim. Ini melakukan himbauan kepada warga masyarakat yang berada di luar arena acara untuk taat dan melakukan protokol kesehatan. Demikian. Sebelum dibubarkan, petugas kepolisian juga mengimbau larangan untuk berkerumun selama pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Selanjutnya, para peserta pengajian langsung membubarkan diri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, di hari pertama masuk kerja setelah libur tahun baru, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Pemkab Serdang Bedagai lakukan sidak secara virtual di 24 titik di 17 kecamatan dan 6 kelurahan. Sekretaris Daerah Faisal Hasmiri selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin yang melakukan sidak secara virtual di masing-masing titik yang tersebar di 24 titik 17 kecamatan serta 6 kelurahan pada pertama masuk setelah libur tahun baru. Tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja sebanyak 96% dengan keterangan terdapat cuti hamil dan tugas belajar. Sementara Bupati berpesan tanggung jawab ASN ke depan semakin berat, di samping saat ini masih tahap pemulihan ekonomi. Untuk itu, Serdang Bedagai harus bersiap dalam pendistribusian vaksin yang saat ini sudah berada di Indonesia. Untuk itu, dinas terkait bersiap dalam hal vaksinisasi dari mulai sarana dan prasarananya. Sementara untuk persiapan ulang tahun Serga yang ke-17, ASN diharap untuk melakukan inovasi dalam membawa Kabupaten Serga yang secara umur sudah dewasa dan matang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kepada masyarakat Serdang Bedagai secara umum. Bahwa tingkat kehadiran ASN yang di hari pertama kerja ini pasca liburan itu sebanyak 96%. Jadi artinya dari 96% tersebut yang tidak hadir itu dikarenakan ada beberapa yang sakit dan memang ada beberapa yang mengajukan cuti, tapi semua tidak kita penuhi. Ada beberapa saja yang kita penuhi. Itu pun yang kita berikan hanya cuti melahirkan. Dan tadi kita sudah sama-sama melaksanakan pengecekan ataupun sidak secara virtual dengan teman-teman OPD di seluruh OPD yang tersebar di 28 titik sama 17 kecamatan dan 6 kelurahan. Dan alhamdulillah melakukan komunikasi kepada teman-teman OPD yang belum meliput RAK-nya. Ini mungkin. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.